Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amanda Dia Fitriani dari kelas 11 Perhotelan 3. Di sini saya akan memaparkan dua materi. Yang pertama materi tentang Bhinneka Tunggal Ika dan yang kedua materi tentang NKRI. Saya akan membahas satu persatu materinya. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu materi Bhinneka Tunggal Ika. Saya mengambil di unit pertama yaitu kita dan masyarakat global. Apa sih pengertian dari globalisasi? Faktornya itu apa sih? Apakah ada dampak positif dan negatifnya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, langsung saja masuk ke materi yang pertama. Nah, materi yang pertama yang akan saya bahas yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Materi Bhinneka Tunggal Ika saya mengambil di unit pertama yaitu kita dan masyarakat global. Era globalisasi telah membawa manusia pada satu tahap peradaban yang cukup maju. Masa ini ditandai oleh berbagai penemuan baru dan kemajuan di berbagai bidang. Bagi umat manusia, perkembangan pesat ini sangat menguntungkan. Betapa tidak, mereka cukup terbantu karena dipermudah dalam berbagai hal. Batas-batas geografis bukan lagi menjadi penghalang karena akses informasi bisa didapatkan sedemikian mudah. Selanjutnya ada pengertian globalisasi. Globalisasi berasal dari kata globalization. Global berarti mendunia, sementara ization adalah prosesnya. Dalam Ensiklopedia Britannica 2015 disebutkan kalau fenomena ini bukanlah situasi yang baru karena banyak kerajaan maupun gerekan keagamaan yang telah menjadi proses globalisasi. Secara sederhana, kita bisa memaknai globalisasi ini sebagai proses masuknya ke ruang lingkup dunia atau KBBI. Selanjutnya ada faktor yang mendorong terjadinya globalisasi, yaitu perkembangan teknologi informasi dan transportasi. Dengan teknologi dan transportasi yang semakin canggih, transaksi dalam bidang ekonomi antar negara menjadi sangat mudah. Lalu ada dampak positif dari globalisasi, yaitu pengiriman barang dan jasa bisa dengan sangat mudah dilakukan. Dampak positif lainnya yaitu perkembangan ilmu pengetahuan, terjalinnya hubungan antar warga dunia, informasi yang sedemikian mudah diakses, dan aspek-aspek lainnya. Ada juga dampak negatif dari globalisasi yaitu kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Di satu sisi memberi kemudahan bagi publik dalam mengakses informasi, mengembangkan segenap potensi, serta tuntunan perjuangan hidupnya. Tapi di sisi lain, ia telah menjadi instrumen negara-negara industri maju dan kekuatan elit minoritas pemilik modal guna melakukan hegemoni dan dominasinya atas kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Selanjutnya ada 3 respon yang bisa diberikan oleh sebuah kelompok terhadap fenomena. Yang pertama, kelompok rejeksionis yang menolak mentah-mentah segala bentuk produk pemikiran era globalisasi. Kelompok ini percaya bahwa yang berbau asing harus ditolak karena tidak sesuai dengan jati diri serat kepribadian bangsanya. Sikap ini sembari dibarengi dengan sikap superior atau mengakui bahwa hanya kebudayaannya saja yang paling adiluhung, sementara yang lain lebih rendah. Yang kedua, mereka yang menerima segala bentuk produk globalisasi dengan tidak pernah melakukan filter terhadapnya. Ini kebalikan dengan sikap kelompok pertama. Mereka menerima tanpa filter nilai, budaya, serta tradisi yang datang dari luar kebudayaannya. Dan yang terakhir, yang ketiga, mereka yang memilih
untuk bersikap adaptif, tidak menampik, tetapi juga tidak menerimanya begitu saja. Dengan kata lain, ada proses seleksi untuk memilih dan memilah produk mana yang sesuai dengan nafas kehidupan bangsa sembari melakukan refleksi kritis terhadap segala hal yang merupakan bentukan dari masa ini. Nah, kesimpulannya dari materi tersebut yaitu sebagai fenomena, globalisasi adalah fakta. Kita hidup di era tersebut dan ada dampak positif dan negatif dari kemunculannya. Ada 3 respon yang bisa diberikan dalam menyikapi fenomena global ini, yaitu menolak, menerima, atau menerima dengan membangun kolaborasi. Nah, itu dia pemaparan materi kita dan masyarakat global dari saya. Selanjutnya, saya ingin melihatkan ke teman-teman salah satu contoh dari globalisasi. Ini dia salah satu contoh dari globalisasi, yaitu boyband Korea yang berhasil masuk ke Indonesia dan banyak kalangan Indonesia menyukainya. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu NKRI. Saya mengambil di unit kedua tentang cara-cara penyelesaian sengketa internasional secara damai. Langsung saja masuk ke materinya. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya mengambil materi NKRI di unit kedua, yaitu cara penyelesaian sengketa internasional secara normal. Penyelesaian secara damai dalam sengketa antar negara merupakan langkah ideal pada menempuh cara-cara kekerasan atau gencatan senjata. Upaya damai ini mutlak dilakukan sebelum mengarah pada konflik yang lebih besar berupa kontak senjata. Ada 5 cara-cara penyelesaian sengketa internasional secara damai. Yang pertama, negosiasi. Cara ini merupakan penyelesaian sengketa paling sederhana dan dianggap tradisional, tetapi cukup efektif untuk mencegah konflik. Model penyelesaian negosiasi tidak perlu melibatkan pihak ketiga, melainkan fokus pada diskusi tentang hal-hal yang menjadi persoalan oleh pihak terkait. Perbedaan persepsi yang terjadi antar kedua belah pihak akan memperoleh jalan keluar dan memungkinkan mudah untuk dipecahkan. Namun demikian, jika salah satu pihak menolak, cara negosiasi ini akan mengalami jalan buntu. Yang kedua, mediasi. Mediasi tidak jauh beda dengan negosiasi. Hanya saja yang membedakannya pada pelibatan pihak ketiga yang bertindak sebagai perantara untuk mencapai kesepakatan komunikasi. Bagi pihak ketiga itu disebut sebagai good office. Pihak ketiga yang menjadi mediator tentu dipersepsikan oleh kedua belah pihak sebagai orang yang secara aktif terlibat dalam usaha-usaha mencari solusi yang tepat agar memperoleh kesepakatan antar pihak-pihak yang bersengketa. Mediasi bisa terlaksana jika pihak yang bersengketa bersepakat dalam pencarian solusi perlu melibatkan pihak ketiga dan menerima syarat-syarat tertentu yang diberikan oleh pihak yang bersengketa. Selanjutnya yang ketiga yaitu konsiliasi atau conciliation. Istilah konsiliasi memiliki 2 arti. Pertama, suatu metode dalam proses penyelesaian sengketa yang diselesaikan secara damai dengan dibantu melalui perantara negara lain atau badan penyelidikan dan komite tertentu yang dinilai tidak berpihak kepada salah satu bersengketa. Kedua, suatu metode penyelesaian konflik yang dilakukan dengan cara menyerahkan kepada sebuah komite untuk membuat semacam laporan investigasi dan memuat unsur penyelesaian kepada pihak yang bertikai. Yang keempat, penyelidikan. Metode ini meniskayakan penyelidikan
penyelidikan atau inquiry yang dilakukan oleh sebuah badan atau komisi yang didirikan secara khusus untuk terlibat aktif dalam proses pengumpulan bukti-bukti dan permasalahan yang dianggap menjadi pangkal sengketa. Kemudian komisi itu mengungkapkannya sebagai sebuah fakta disertai cara penyelesaiannya. Yang kelima dan yang terakhir, penyelesaian di bawah naungan organisasi PBB. Dalam pasal 1 Piagam PBB yang diantara tujuannya adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional, erat hubungannya dengan upaya penyelesaian sengketa antara negara secara damai. PBB memiliki lembaga internasional Court of Justice yang memberikan peran penting dalam proses penyelesaian sengketa antar negara melalui Dewan Keamanan atau DK. Berdasarkan keterangan bab 6, DK diberi kewenangan untuk melakukan upaya-upaya terkait penyelesaian sengketa. Nah, kesimpulannya dari materi tersebut adalah penyelesaian secara damai masalah sengketa antar negara bisa dilakukan dengan 5 metode, yaitu negosiasi, mediasi, konsiliasi, penyelidikan, dan penyelesaian di bawah naungan PBB. Nah, itu dia cara-cara penyelesaian sengketa internasional secara damai. Oke guys, itu semua yang dapat saya sampaikan dengan materi yang pertama, yaitu globalisasi, dan yang kedua cara-cara penyelesaian sengketa internasional secara damai. Terima kasih semuanya yang sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih semuanya, bye-bye.